belajar mengenai peluang di bisnis primary ya, peluang dari primary. Seperti kita ketahui, produk yang bisa kita jual itu selalu ada dua, betul ya? Ada apa? Secondary dan primary. Nah, kira-kira apa ya? Kita mau ngerjakan yang mana ini? Fokus kemana nih? Secondary kah atau primary kah? Ya. Nah, jawabannya adalah gini Bapak Ibu. Kita ini kalau dalam bisnis properti harus bisa dua-duanya. Ya. Kenapa? Karena dua-dua ini sangat penting. Dua-dua ini adalah pilar bisnis Anda juga. Saya tahu secondary memang yes. Secondary Pak lebih gampang. Primary ini. Nah, nanti teman-teman kita bisa belajar ya bagaimana peluang kita bisa closing dari primary ya. Mohon maaf, apakah suara saya kecil Bapak Ibu? Cukup jelas? Kalau jelas kasih jempol. Ya, oke. Kalau suaranya kecil mungkin volumenya perlu dikerasin gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman, kita mesti tahu gimana peluang-peluang kita di dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, jadi dua-dua harus dikerjakan, secondary dan juga primary. Nah, jadi untuk singkatnya kita akan saksikan dulu video berikut ini ya, teman-teman ya. Bagaimana kita melihat peluang dari produk primary. Ya, tolong tim silakan. Oke, jadi di sesi-sesi sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita ini punya primary market dan secondary market. Nah, beberapa orang bertanya, kita sebaiknya fokus kemana dulu ya sebagai agent baru terutama? Ke secondary market dulu atau ke primary market dulu? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, ayo kita coba breakdown dulu apa keunggulan dan titik kritis dari masing-masing market. Kita akan mulai dari keunggulan primary market. Keunggulan primary market yang pertama adalah kita dapat BLT, uang cash yang diberikan ke agent kalau kita berhasil menjualkan. Apa bedanya dengan komisi? Komisi itu baru kita dapatkan nanti setelah bayar selesai pembayaran kesekian. Nah, sedangkan BLT itu diberikan di depan. Jadi itu yang sebetulnya seringkali diincar oleh kita sebagai property agent, BLT. Keunggulan yang kedua adalah negosiasi lebih mudah. Ya karena relatif secara umum gak ada negosiasi. Sama seperti kalau kita belanja di supermarket, kan nggak ada tawar-menawar ya. Sedangkan kalau secondary masih ada proses tawar-menawar. Ketiga, cara bayarnya lebih fleksibel. Ini bisa bukan hanya terkait dengan kalau beli primary itu biasanya lebih mudah untuk pakai program bank seperti KPR dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang ada DP 0 rupiah. Jadi hal-hal seperti itu karena para developer bekerja sama dengan bank atau kadang-kadang mungkin bahkan ada subsidi dari pemerintah. Intinya cara bayarnya jadi lebih fleksibel primary dibandingkan yang secondary. Keunggulan yang berikutnya adalah proses legalnya sudah disiapkan oleh para developer. Kalau di secondary legalnya kan diurus sama si vendor, sedikit banyak kita akan terlibat. Tapi kalau di primary biasanya developer tuh sudah punya tim legalnya sendiri, jadi relatif sudah beres. Bukan hanya itu sebetulnya, ketika teman-teman join dengan Brighton ini, Brighton punya divisi primary sendiri. Nah, divisi primary ini salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab ikut menyeleksi. Kira-kira developer ini bisa dipercaya atau enggak? Track recordnya gimana? Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya sedikit banyak sudah diamankan oleh Brighton untuk mempermudah teman-teman. Nah, itu keunggulan dari market primary. Titik kritisnya gimana? Titik kritisnya adalah komisinya, bukan BLT ya, komisinya cair lebih lama dibandingkan secondary. Kedua, resiko batal di tengah jalan itu lebih besar karena kita nggak bisa memastikan buyer itu pasti melunasi sampai selesai. Kalau untuk suatu alasan buyer gagal bayar di tengah jalan, maka ada kemungkinan komisi kita juga nggak cair. Titik kritis berikutnya ini kadang-kadang dilupakan oleh property agent. Primary itu yang jual ribuan. Tentu saja tergantung skala dari project itu. Tapi umumnya developer yang kita kerjasama kan punya nama besar, nama nasional. Jadi yang ikut berjualan produk itu banyak dibandingkan secondary. Satu listing mungkin diserbu berapa orang. Kalau ada satu properti secondary diserbu 5 itu kan sudah terasa banyak ya. 10 mungkin vendornya nggak mau gitu kan. Itu kalau secondary, tapi kalau primary yang ikut berjualan itu sangat amat banyak. Nah, itu salah satu titik kritis. Oke,
Itu keunggulan dan titik kritis dari primary market. Bagaimana sekarang dengan keunggulan dan titik kritis dari secondary market? Keunggulan pertama dari secondary market adalah komisi kita lebih cepat cair. Bahkan karena teman-teman bekerja sama dengan Brighton itu sudah meng-ISO-kan terutama proses yang terkait dengan urusan finance. Karena Brighton tahu ini adalah hal yang paling krusial untuk membuat teman-teman merasa tenang bekerja sama dengan Brighton. Ya urusan duit kan. Jadi itu sebabnya Brighton sudah meng-ISO-kan proses administrasi keuangannya. Jadi makanya Brighton sudah meng-ISO-kan proses administrasi keuangannya. Jadi teman-teman bisa tenang dalam hal itu. Keunggulan 2 dari secondary market adalah kita bisa dapat fee notaris. Yang ketiga, nilai propertinya bisa tidak terbatas. Kalau primary itu kan nggak bisa bikin hanya untuk 10 orang begitu kan ya, bisa rugi nanti developernya. Tapi kalau secondary, misalnya sang sultan di mana, Sultan Surabaya, Sultan Jakarta, Sultan Solo gitu kan, dia mau jual propertinya. Nah yang beli siapa? Ya mungkin sesama sultan yang mampu. Nah jumlah sultan nggak banyak. Tapi kalau di pasar secondary itu no problem. Developer nggak bisa begitu. Developer harus buat yang cukup banyak supaya yang beli juga cukup banyak. Nah ini terkait juga dengan keunggulan berikutnya, jenis produk di secondary itu lebih variatif. Ketika developer membuat sebuah produk, dia harus menyasar jumlah audiens yang cukup banyak. Secondary seperti tadi contoh saya, ya kalau ada yang mau jual tanah, ya ada tanah. Kalau ada yang mau jual villa, jual villa. Kalau ada yang mau jual gedung, maka akan ada gedung. Kalau ada misalnya vendor punya pulau, ya maka akan ada kita punya stok pulau. Jadi sebetulnya jenis produknya lebih variatif karena siapapun pemilik properti itu bisa jual properti mereka. Keunggulan berikutnya dari secondary market adalah kita sebetulnya bisa mengubah database vendor itu, database orang-orang yang punya properti itu menjadi database buyer. Kita tidak bisa lakukan ini di primary. Kenapa? Karena vendor di primary market adalah para developer dan kebanyakan agent tidak punya akses terhadap para developer, minimal orang-orang tingginya itu. Hanya beberapa orang kunci aja yang punya akses kepada mereka. Jadi sebagian besar kita sebetulnya bisa punya database buyer tambahan ketika kita bisa mengelola database vendor menjadi database buyer. Keunggulan yang berikutnya adalah saingannya lebih sedikit. Tadi saya sudah singgung, kalau primary bisa diserbu ribuan orang, secondary satu listing mungkin hanya beberapa orang saja. Titik kritisnya kalau secondary tidak dapat BLT dan legal dan faktor negosiasi punya resiko lebih rumit. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, fokusnya kemana dulu? Nah, sebetulnya begini, ini adalah pertanyaan yang salah. Karena sebagai seorang agent, fokus kita bukan, aku mau ngerjain pasar primary dulu atau secondary dulu. Keduanya itu, primary maupun secondary, buat kacamata kita sebagai property agent profesional ada di satu kolom. Apa itu? Kolom kelompok listing. Jadi yang kita perlukan itu sebetulnya aku harus punya listing dan aku harus punya buyer, begitu kan? Tidak peduli apakah listingnya secondary kayak listingnya primary kayak, dalam kacamata kita sebagai seorang property agent, yang penting itu punya listing. Nah kalau kita bisa punya listing dari primary dan listing dari secondary, maka kita sebetulnya yang akan menuai keuntungan. Jadi sekali lagi, dalam kacamata kita sebagai property agent, tidak penting listingnya itu dapat dari mana. Mau primary, secondary, kalau bisa dua-duanya aja. Karena ini satu kelompok. Yang kita harus tambahkan selain listing adalah para buyer. Kita harus punya buyer dan harus punya listing. Jadi pertanyaannya bukan fokus kemana duluan. Pertanyaan yang harus kita jawab sesungguhnya adalah bagaimana mengatur waktu dan energi kita yang terbatas ini untuk mengerjakan baik peluang dari primary maupun peluang dari secondary. Nah, itu adalah poin utama yang saya ingin bahas. Jadi bagaimana strategi untuk mengintegrasikan peluang primary dengan secondary? Saya akan jelaskan menggunakan bagan berikut ini. Jadi dari bagan ini sebetulnya teman-teman bisa lihat bahwa market primary itu punya masa hot. Dan masa hotnya itu ada di antara sejak mereka NUP sampai ke pemilihan unit. Ya cuma di sini aja. Berapa lama NUP sampai pemilihan unit ini tergantung developer dan tergantung berapa banyak produk yang sedang diluncurkan. Tapi secara umum NUP sampai ke pemilihan unit itu durasinya kurang lebih 4 sampai 6 minggu. Jadi sekali lagi primary itu ada masa hotnya. Nah, secondary nggak begitu teman-teman. Secondary itu relatif stabil, bahkan kadang-kadang dia bisa naik dengan cukup drastis. Kapan naik dengan cukup drastis masa hot secondary ini? Justru ketika resesi atau inflasi.
Kenapa kok bisa begitu? Ketika resesi dan inflasi, orang-orang yang punya duit itu nggak mau uangnya berhenti di tempat dan tidak berputar gitu kan. Nah ketika resesi, bisnis cenderung macet. Jadi mereka berpikir, aku nggak mau taruh uangku di bisnis yang lagi macet. Jadi lebih baik aku taruh uangku di properti yang cepat atau lambat pasti naik. Mungkin ada yang bilang itu kan orang-orang yang punya duit. Bagaimana dengan orang yang tidak punya duit? Nah, orang-orang yang tidak punya duit ketika resesi dan inflasi, mereka justru akan jual aset properti mereka karena mereka butuh uang, butuh dana menjaga margin finansial mereka nggak sampai jebol. Margin finansial ini bisa untuk operasional rumah tangga maupun untuk bisnis mereka. Itulah kenapa justru ketika resesi dan inflasi, market secondary itu justru akan jaya-jayanya masa hotnya. Oke, kalau sudah paham ini, jadi sekarang bagaimana cara kita mengintegrasikan? Begini teman-teman, ketika ada primary yang masuk masa hot, yaitu sekali lagi ketika masuk NUP sampai ke pemilihan unit, fokuskan time management kita ke sana. Tapi di luar itu, secondary akan selalu punya pasarnya sendiri. Nah, ini sebetulnya gambaran bagaimana mengintegrasikan peluang pasar secondary dan primary. Saya akan jelaskan lebih detail tentang strategi mengintegrasikan primary dan secondary ini di slide berikutnya. Jadi ada 5 langkah yang saya akan anjurkan. Yang pertama, jadikan secondary market itu sebagai tempat untuk melatih profesional skills kita sebagai seorang property agent. Di perbandingan keunggulan dan titik kritis primary secondary tadi, kita sudah lihat bahwa secondary itu elemen negosiasinya lebih susah. Secondary itu harus membuat kita lebih paham sedikit banyak tentang legal dibandingkan pasar primary. Jadi sebetulnya pasar secondary market itu adalah sekolah terbaik kalau kita betul-betul mau mempertajam keahlian profesional kita sebagai seorang property agent. Jadi untuk kebanyakan kasus, saya sangat menganjurkan mulailah karir Anda sebagai seorang property agent profesional dari memahami trade area dari sebuah wilayah secondary. Nah setelah itu kan Anda cari listing, dapat listing. Nah kalau dapat listing berarti kan punya database vendor. Nah dari sini kita bisa menjadikan pasar secondary itu sebagai sumber database kita. Di primary kita bisa dapat database buyer, tapi di secondary kita bukan hanya bisa dapat database buyer, kita juga bisa punya database vendor. Dan ingat seperti yang saya tadi bilang, di pasar secondary buyer bisa jadi vendor, vendor bisa jadi buyer. Itu hanya terjadi di pasar secondary. Langkah ketiga, ketika masa hot primary, kita sudah punya database nih sekarang, database vendor, database buyer, kita bisa promosikan listing primary ini ke seluruh database kita. Bukan hanya database buyer, tapi juga database vendor. Langkah keempat, seperti tadi saya bilang, ketika masa hot, it's okay kalau teman-teman mencurahkan sebagian besar dari waktu dan energi teman-teman untuk jual primary yang sedang hot itu. Tapi setelah itu, yaitu langkah 5, setelah masa hot itu lewat, kembalilah ke pasar secondary. Jadi dengan kebiasaan seperti ini, 5 langkah sederhana ini, kita akan selalu bisa mengintegrasikan peluang dari pasar secondary maupun primary. Oke, Bapak Ibu ya, sudah dapat gambarannya. Nah, tadi ada beberapa yang menanyakan tentang NUP itu apa sih? NUP itu apa sih? Gitu ya. NUP itu nomor urut pemilihan unit, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara market primary, itu ada beberapa mekanisme penjualan. Ada bisa langsung pilih unit, jadi langsung di open, langsung Anda minat, punya klien minat, langsung UTJ itu apa? Uang tanda jadi, langsung book unitnya. Ya, tapi ada juga developer yang menggunakan sistem NUP, yaitu di mana developer mengeluarkan produk, tapi bicara price list, set plan itu belum muncul, Bapak Ibu. Jadi masih perkiraan, start from, gitu ya. Jadi nanti ada satu momen di mana ada waktu seperti tadi disampaikan ya, bahwa momen primary itu rata-rata 1 sampai 2 bulan kurang lebih masa hotnya. Ya, karena apa? Nanti pemilihan unit itu biasa muncul di tengah di ada momennya NUP dulu, pengumpulan orang yang minat itu dulu. Ada satu hari dia lakukan yang namanya pemilihan unit, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah dari situ baru kita bisa mengerti ya konsep NUP. Jadi kumpulin dulu hari H, tanggal berapa, lakukan pemilihan unit. Jadi orang yang sudah minat itu akan dikumpulkan di satu hari.
untuk mereka melakukan pemilihan unit. Ya, pemilihan unit sesuai urutan NUP yang masuk. Ya, nah kalau kita bicara masa hot, Anda mesti perhatikan, Bapak Ibu ya, karena di grup kita ini, kebetulan saya Wijaya ini adalah bergerak di divisi salah satunya primary. Saya ini bagian relation. Ya. Salah satu di tugas saya adalah saya kenalan dengan banyak developer. Saya yang bawa produk, saya yang negosiasi dan sebagainya tentang primary, hubungan dengan developer-developer dan perbankan. Itu salah satu job desk saya. Nah, tapi background saya sebenarnya, saya dulu juga seorang property advisor seperti Anda. Ya, saya dulu background juga nggak ngerti, saya belajar sama seperti Anda. Saya masuk di secondary juga, saya juga main primary. Saya main di dua-duanya, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi saya pun waktu sebagai marketing, saya juga jual dua-duanya. Secondary saya jual, primary saya jual. Ya, nah jadi Anda juga harus mengikuti dua-duanya. Tinggal bagaimana kita memanage waktunya. Ya, nah, secondary dan primary itu ada momennya, Bapak Ibu. Saya setuju dengan Pak Eri tadi menyampaikan bahwa secondary itu ada market di mana masa-masa resesi. Yes, karena saya sendiri juga mengalami gitu ya di masa resesi kemarin masa pandemi. Ingat ya, tahun berapa kita pandemi? 2020, ya awal tahun. Goyang nggak bisnis properti? Semua bisnis pasti goyang, Bapak Ibu. Betul ya? Semua itu pasti goyang. Dari awal pandemi, awal tahun ya, bulan Februari, Januari sudah mulai ramai, Februari sudah mulai masuk, Maret, April, Mei itu bisnis semua turun, Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi mulai Juni, Juli itu mulai meningkat. Dan bahkan kita mencapai penjualan tertinggi itu salah satunya di masa pandemi dari secondary, Bapak. Ya. Nah, itu masa resesi. Kenapa? Banyak vendor yang butuh duit untuk jual asetnya, otomatis kalau mau jual cepat di masa resesi, pasti harganya tereduksi, setuju nggak? Nah, setelah itu, pembelinya juga ada. Loh Pak, masa resesi ada pembeli nggak? Ada, karena bisnis itu selalu ada up and down, ada yang turun, ada bisnis yang naik nggak? Dan juga orang-orang yang punya duit, ya, mereka yang sudah nyimpen duit, memanfaatkan momentum produk harga murah, mereka beli di situ. Nah, makanya kita harus siap di dua-duanya. Kenapa? Karena masa ini kan kita nggak tahu. Kita harus prepare dua-duanya. Nah, kemudian setelah itu tahun 2021, primary mulai meningkat, Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Karena pemerintah mempunyai program juga, cara bayar dan sebagainya. Ya, apalagi ada subsidi PPN dulu. Ingat nggak? Pernah ada bicara subsidi PPN, sehingga orang beli properti nggak usah bayar PPN-nya. Primary. Nah, itu primary langsung naik. Nah, itu momentum. Kita harus gerak. Nah, momen sekarang kondisi sudah stabil, dua-duanya mesti bergerak Bapak Ibu. Anda harus di secondary dan ada di primary. Ya, seperti tadi, karena ada database secondary Anda bisa jadi buyer di primary Anda. Saya pun juga dulu melakukan ini. Database saya vendor, saya tawarin primary dan beli itu. Nggak semua beli memang, tapi ada beli. Paling nggak saya dapat closing, betul nggak? Karena goal kita sebagai property advisor menjalankan bisnis properti, goal kita adalah apa Bapak Ibu? Apa goalnya? Halo? Jualan. Ya, goal kita kan jualan. Anda dapat income dari mana salah satunya? Dari jualan. Nggak peduli secondary primary, yang penting saya dapat income, betul nggak? Closing, yes. Jadi kita harus mengambil momennya. Apalagi kalau kita di primary ada BLT-nya, betul ya? Bonus langsung tunai yang langsung masuk ke kantong Anda, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar bagaimana kita memanfaatkan peluang primary juga. Secondary tetap Anda kerjakan, primary Anda jangan remehkan, karena apa? Di situ pun juga banyak, apalagi sekarang developer lagi bergerak terus. Ya, lagi bergerak, banyak produk-produk yang diluncurkan. Dan kita Brighton kerjasama dengan banyak developer, kita tuh pegang 500 lebih project Bapak Ibu. Ya, di kota di mana Anda berada. Ini kan campur-campur nih dari mana-mana kan. Ada produk primary yang bisa Anda pasarkan juga. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan saksikan lagi satu video. Sekarang bagaimana caranya kita melihat itunya ya. Ya apa sih bagaimana caranya kita bisa tahu nih primary ini kan banyak nih Pak, keunggulannya apa. Nah, ini nanti kita akan belajar sama-sama. Oke Bapak Ibu ya, sudah lengkap konsepnya ya. Oke. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita saksikan dulu video berikutnya. Ya, silakan.
Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menemukan selling points untuk menjual produk-produk primary. Sebetulnya untuk menemukan selling points dari sebuah produk primary hanya ada 2 langkah sederhana. Yang pertama, kita harus pelajari, pahami basic infonya. Dan yang kedua, kita akan menganalisa basic info itu menggunakan deal maker point of view. Oke, sekali lagi ada 2 langkah sederhana untuk kita menemukan selling points dari produk primary. Langkah pertama, kita harus pelajari, harus betul-betul pahami, bukan cuma tahu informasinya, tapi pahami basic info dari produk primary itu. Setelah kita memahami basic info ini, kita akan menganalisa basic info itu menggunakan deal maker point of view. Saya akan masuk lebih dulu ke detail basic info. Basic info ini terdiri dari 4W dan 1H, bukan 5W ya, 4W dan 1H. W yang pertama adalah what. What ini berbicara tentang tipe propertinya apa? Apakah ruko, apakah rumah, apakah office building, apakah gudang, apakah tanah, dan lain sebagainya. Kedua, who, siapa developernya. Nah, saya perlu berikan catatan penting. Nama developer itu kadang-kadang bisa penting sekali karena nama developer itu sudah sangat dipercaya oleh masyarakat. Misalnya ya, kalau kita bilang, itu loh ada developer namanya Eri Silvanus mau bikin produk di Kalimantan. Lah, orang akan mikir Eri Silvanus itu siapa gitu kan, nggak terpercaya sama sekali di dunia developer. Tapi kalau kita bilang, tahu nggak di Kalimantan Ciputra itu mau buka lahan, wah itu walaupun kita mungkin belum tahu what's-nya, orang-orang yang tahu nama Ciputra bisa langsung noleh dan pingin tahu lebih jauh, ya kan? Jadi itu ilustrasi yang menggambarkan who, developernya itu siapa. Jadi penting sekali buat kita sebagai seorang property agent, bukan hanya tahu, ini dibangun sama Sinar Masland, ini dibangun sama Ciputra dan lain sebagainya, tapi kita harus tahu seberapa besar value dari nama brand sang developer itu. Kalau teman-teman bingung gimana cara cari taunya, bicaralah dengan orang-orang yang sudah sangat berpengalaman di industri property agent ini, terutama yang sering berkecimpung di dunia primary. Mereka akan tahu apa arti, apa makna, apa value di balik nama-nama developer itu. Oke, kita sudah menyelesaikan what dan who. Sekarang kita akan ke W yang ketiga, yaitu where. Nah, sama seperti yang kita bahas di sesi tentang trade area. Where ini semoga teman-teman tidak berasumsi, aku pokoknya tahu ini ada di mana. Itu nggak bisa, teman-teman. Kalau mindsetnya seperti itu, kita hanya bertindak sebagai seorang makelar properti. Apa yang kita harus pahami dari where, di mana lokasinya ini adalah bukan sekedar tahu nama jalannya, tapi kita betul-betul tahu apa yang ada di daerah situ dan sekitarnya. Karena kalau kita tidak betul-betul paham daerah itu, maka ketika kita bilang ini cuma sekian menit dari sini, kita tuh sebetulnya ngomong sesuatu yang kita nggak tahu. Dan ketika kita berinteraksi dengan buyer yang betul-betul tahu daerah sana dan ingin bertanya sama kita nggak bisa jawab, langsung drop trust mereka, rasa percaya mereka kepada kita, ya kan? Nah, pertanyaannya jadi begini, gimana kalau kita mau jual primary yang ada di luar kota? Nah, disinilah One Management System Brighton itu jadi punya manfaat yang sangat besar. Teman-teman tinggal buka aplikasi lalu bisa cari property agent yang ada di daerah terdekat di sana. Atau teman-teman bisa langsung tanya ke para leaders untuk menghubungi orang-orang yang ditunjuk sebagai koordinator atau PIC yang paham tentang wilayah itu. Dan nggak perlu sungkan tuh tanya. Kenapa? Karena kita satu komunitas besar di dalam payung Brighton Real Estate. Elemen berikutnya adalah when, kapan mulai dibangun, dan yang terpenting sebetulnya kapan mulai serah terima. Ini poin yang sangat penting ketika kita nanti berinteraksi dengan calon buyer yang non-investor. Misalnya begini teman-teman, kalau misalnya kita punya buyer yang mau menikah tahun depan gitu ya, lalu kita tahu bahwa serah terimanya ini mungkin 1,5 tahun lagi, lalu kita tidak bilang apa-apa ke buyer, dan buyer itu berasumsi ketika dia beli nanti bisa langsung segera ditempati atau minimum lah setahun lagi setelah dia menikah langsung bisa ditempatin, itu kita bermasalah besar. Jadi selalu cari tahu kapan mulai dibangun, dan yang lebih penting lagi adalah kapan serah terimanya. Nah, elemen terakhir dari basic info ini adalah the how. Bagaimana cara belinya? Maksudnya apakah ada program cicilan DP 0% atau cicilan dengan bunga rendah fix selama sekian lama, atau apakah ada penawaran spesial, artinya kalau beli di periode waktu ini termasuk gratis ini, gratis itu. Ini adalah hal-hal basic info yang saya yakin semua developer
sudah kasih informasinya ke kita. Nah, titik kritisnya adalah jangan hanya terima lalu dibuang, dilupakan, baru dibaca lagi nanti kalau mau cerita. Jangan. Begitu diterima, pelajari, hafalkan, cari tahu kapan NUP, kapan serah terima, dan mendekati momen itu teman-teman harus hafalkan, harus pahami basic info ini dengan amat sangat baik. Oke, jadi kita sudah memahami basic information yang harus kita pahami, pelajari dari sebuah produk primary. Nah, sebetulnya teman-teman bisa langsung jualan kok dengan basic information itu. Tapi kalau teman-teman mau betul-betul jadi agent yang sangat profesional untuk menjual produk primary, bahkan teman-teman akan dicintai oleh para developer, maka tahan dulu. Jangan langsung jualan gara-gara sudah memahami basic information. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menganalisa basic information tadi menggunakan deal. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar ya, masih diedit sebentar. Ada sedikit kendala ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oh ya, oke teman-teman, sebentar ya Bapak Ibu, ini ada sedikit kendala teknis ya, setelah diperbaiki. Oke, dari yang tadi dijelaskan, kira-kira ada gambaran nggak Bapak Ibu? Jadi kita itu kalau bicara primary, produknya kan banyak, kita harus tahu bagaimana Pak saya menghafalkannya Pak, produknya kan banyak, betul ya. Nah Anda bisa lihat, poinnya adalah Anda perlu mengetahui 4W1H-nya dulu pertama. Ya, Anda harus tahu kalau misalkan kita bicara suatu proyek itu ya, contoh misalkan nanti kita akan belajar Citraland Kedamaian, itu yang dijual apa? Rumah. Ya. Produknya apa? Nanti kalau kita bicara hari ini kita akan belajar Pak Serpong juga, ya, itu bicara apa? Ruko yang dijual hari ini. Jadi produk apa yang dijual? Apakah itu apartemen, rumah, gudang, ruko? Nah itu Anda harus tahu. Ya. Jangan sampai kita ngomong produk ini ternyata orang cari rumah kita tawarin ruko. Pak, ruko kan bisa buat tempat tinggal juga. Ya, iya sih. Cuma kan kita harus cari yang tepat gitu ya, sesuaikan. Jadi kita harus tahu produknya apa. Terus bicara who, developer. Developer itu penting nggak Pak Ibu? Penting. Ya, kita bicara primary, kita itu mesti cek yang namanya legalitas dan sebagainya. Kredibilitas dari developer tersebut. Kalau kita bicara Ciputra, kredibilitasnya bagus nggak? Karena dia sudah TBK, dia sudah punya pengalaman banyak proyek, dan semua sudah serah terima on progress, semuanya sudah bagus. Trust-nya tinggi, betul nggak Bapak Ibu? Nah, kita harus jelaskan di situ. Nama developer. Tapi Pak, kan ada juga proyek, atau kita bicara primary, yang developernya baru, ada nggak Bapak Ibu? Ada, ya, yang developernya masih baru. Ini proyek pertama. Oke nggak? Mungkin secara pengalaman nggak ada proyek baru. Nah, tapi kita pasti cek legalitasnya. Kalau kita di Prenter, Bapak Ibu, kita tuh pasti cek legalitasnya, gitu ya. Oke, ini sudah bisa ya tim panitia. Oke, teman-teman, kalau gitu kita lanjutkan dulu ya. Oke, silakan. Suaranya belum muncul. The why. Alasan kenapa calon buyer itu mau beli. Nah, disinilah titik kritisnya. Beberapa orang beranggapan bahwa point of view, the why ini adalah alasan yang akan kita ucapkan untuk meyakinkan calon pembeli supaya mereka percaya bahwa mereka itu butuh. Kebalik teman-teman. Yang kita butuhkan itu sebetulnya justru adalah point of view dari sang calon buyer. Bukan point of view kita, tapi point of view dari sang calon buyer. Coba kalau kita pakai sepatu seorang pembeli, bukankah kita itu sudah kenyang, jenuh, dan bahkan kadang-kadang muak ditawari sama para sales yang bilang bahwa produkku tuh bagus, nggak ada cacatnya, pokoknya kalau kamu nggak beli kamu rugi gitu kan. Capeklah kita, karena semua orang ngomongnya juga begitu kan. Jadi sebetulnya itu yang saya berusaha hindarkan teman-teman alami. Jangan sampai buyer itu bilang ya semua sales bilang bahwa produk mereka itu yang paling baik. Nggak enak itu. Kenapa? Karena mereka bisa bilang begini, buat saya produkmu ini banyak cacatnya. Satu, harganya mahal. Kedua,
lokasinya itu tidak sesuai kebutuhanku dan lain sebagainya, ya kan? Jadi alih-alih berdebat, latih diri seperti yang saya tulis, latih diri untuk berpikir seandainya aku ini pakai sepatunya konsumen yang profilnya itu X. X ini macam-macam ya, misalnya aku seorang investor, atau aku ini seorang keluarga muda, atau aku ini seseorang yang cari tempat tinggal untuk upgrade, atau aku ini seorang pedagang yang butuh tempat untuk kantorku atau untuk rukoku dan lain sebagainya. Pokoknya profilnya harus spesifik, nggak bisa universal. Coba pakai sepatunya mereka, lalu coba jawab 2 pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa aku ingin beli properti ini? Kedua, apa keunggulan dari penawaran ini yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan atau keinginanku? Nah, ini bisa jadi analisa yang abstrak dan katanya orang butuh jam terbang yang tinggi. Itu sebabnya setelah ini saya akan memberikan guideline supaya bisa mempersingkat jam terbang teman-teman. Ingat ya, ini hanya berupa guideline, bukan jurus jitu lalu tuh teman-teman langsung sakti bisa langsung jualan apapun. Bukan. Ini adalah sebuah guideline yang akan mempersingkat jam terbang teman-teman, tapi kualitasnya sama. Sebaiknya teman-teman catat karena teman-teman harus banyak-banyak berlatih nanti. Oke, kita akan mulai. Oke, deal maker point of view yang pertama adalah dari segi konsepnya. Nah, bicara tentang konsep ini, bantu mereka mengeluarkan imajinasi yang tepat. Saya akan berikan beberapa contoh. Ada produk primary yang konsepnya itu di tema desainnya. Misalnya keseluruhan suasana entah itu propertinya sendiri ataupun lingkungannya itu misalnya ala Jepang atau ala Korea atau semacam itu. Jadi tematik begitu loh. Atau sangat kehijau-hijauan, sangat rindang, atau sangat minimalis, atau sangat modern, apapun lah. Kadang-kadang ada developer yang menciptakan tema tertentu. Nah, tugas kita itu bukan cuman ngomong begitu aja, karena itu biasanya ada di product knowledge yang mereka siapkan. Tapi bukan cuman ngomong, tugas kita adalah membantu supaya calon buyer kita bisa membayangkan, wah keren ya kalau bisa punya properti dengan tema seperti itu. Jadi teman-teman mulai bisa bedakan ya antara seseorang yang sekedar menguasai basic info dengan orang yang betul-betul melakukan extra effort sampai membuat calon buyer itu bisa membayangkan, bahkan bisa merasakan betapa kerennya kalau mereka bisa punya properti dengan tema seperti itu. Nah, kadang-kadang konsep itu bukan hanya tentang temanya, tapi juga ekosistemnya. Ada beberapa developer yang secara jangka panjang merancang produk-produknya itu sebagai satu set kota mandiri. Artinya, di dalam kompleks itu akan ada mallnya, ada supermarketnya, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada pom bensinnya, ada ATM-nya, ada tempat untuk makannya. Pokoknya komplit deh. Jadi untuk segala macam kebutuhan hidup sehari-hari, para penduduknya itu nggak harus sampai pindah wilayah. Ya sudah cuma muter-muter di sana. Nah, itu kan sangat menguntungkan dan terasa sangat premium. Jadi sekali lagi jangan hanya tahu, oh konsepnya begini, tapi bantu calon buyer kita merasakan, membayangkan, mengimajinasikan betapa kerennya konsep yang sedang diusung oleh sang developer. Oke, itu adalah deal maker point of view yang pertama, konsep. Deal maker point of view yang kedua adalah tentang harga. Nah, harga ini sebetulnya bukan tentang harganya itu sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah bantu calon buyer kita memahami perbandingan antara listing kita itu di kelompok harga yang setara. Jadi logikanya begini teman-teman, katakanlah seperti mobil ya, akan tidak fair sama sekali kalau kita membandingkan antara mobil LCGC yang memang ditujukan untuk low cost itu loh, murah kan, dengan mobil BMW atau Lamborghini yang mungkin untuk beli itu bisa dapat satu rumah sendiri atau bahkan 2 rumah gitu kan. Ini kalau dibandingkan ya jelas sama sekali nggak fair. Nah, properti itu juga begitu teman-teman. Ada perbandingannya. Kalau kita bisa tahu, oh ini diciptakan tuh di level yang harga sekian sampai sekian, maka nanti kita bisa bilang begini loh, Pak Buyer, Bu Buyer, Bapak Ibu bisa bandingkan deh. Kalau harga 500 sampai 1M nggak akan ada yang lokasinya sebagus ini sekarang. Saya nggak tahu ya kalau 2 tahun lagi ada developer lain bikin sesuatu. Tapi sampai sekarang, saya tahu Eri, harga 500 sampai 1M nggak ada yang lokasinya sebagus ini. Teman-teman bisa bayangkan ya, jelas, spesifik, kelompoknya itu make sense. Nanti teman-teman juga bisa bilang begini, saya paham Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan yang di daerah BC ini jelas lebih kerasa kurang mewahnya ya. Tapi Bapak Ibu bisa bandingkan deh. Di range harga 1,5 sampai 2,5 M nggak ada yang mewahnya itu kayak begini.
Buktinya biasanya kalau 1,5 sampai 2 M itu nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, di sini semuanya sudah termasuk guarantee. Nah, kepercayaan diri seperti ini bisa timbul ketika teman-teman bukan hanya tahu harganya, tapi bisa menganalisa harga itu menggunakan dealmaker point of view berdasarkan range price-nya, kelompok harganya. Itu dealmaker point of view yang kedua. Dealmaker point of view yang ketiga adalah tentang skema pembayarannya. Nah, beberapa property agent itu hanya menyebutkan angka-angka abstrak. Misalnya DP hanya 20% atau apalah pakai persentase-persentase begitu loh. Ini problematik karena 20% itu nggak jelas berapa. Ketika kita bicara tentang harga, apalagi tentang skema pembayaran, akan jauh lebih menolong, akan jauh lebih terasa bermanfaat kalau kita yang menghitung, bukan kita yang menyebutkan formulanya lalu minta buyer yang menghitung angkanya gitu kan. Teman-teman harus ingat, nggak semua orang itu matematikanya bagus, nggak semua orang itu walaupun bisa menghitung tapi suka menghitung, ya kan. Jadi akan sangat menolong teman-teman kalau kita sebagai agent itu yang paham detail angkanya, bukan sekedar hafal formulanya. Jadi sebetulnya akan sangat bermanfaat kalau kita sebagai agent itu bisa memberikan penjelasan seperti ini. Bapak Ibu kalau pakai cicilan KPR 10 tahun, maka sebetulnya dengan 5,25 sekitar sana Bapak Ibu itu properti sudah bisa diambil. Itu kan spesifik jelas gitu loh, KPR-nya 10 tahun, lalu biaya yang harus dikeluarkan adalah 5,25. Sangat spesifik begitu. Faktor lain ketika kita nanti beriklan, angka itu punya power yang sangat besar. Misalnya setelah kita menunjukkan dalam video betapa mewahnya listing ini, lalu kita bilang begini, coba tebak untuk punya properti semewah ini butuh dana berapa? 20 juta? No, bukan. 10 juta? Masih kemahalan. Cuman 7,5 juta. Properti semewah ini sudah bisa Anda dapatkan. Nah, angka dari 20 juta itu memunculkan ekspektasi tertentu, jelas gitu loh. Lalu turun 50%-nya jadi 10 juta. Itu kerasa sekali dari 20 ke 10. Dari 10 masih dikurangi lagi jadi 7,5. Perjalanan angka ini jauh lebih powerful daripada kalau kita bilang properti ini murah atau cukup bersaing harganya. Super enggak jelas. Jadi bicara tentang skema pembayaran, bantu calon buyer kita memahami angka spesifiknya. Dealmaker point of view yang keempat adalah manfaat dibalik spesifikasi, fasilitas maupun lokasinya. Sekali lagi, tugas kita adalah membantu calon buyer kita memahami manfaat dibalik elemen itu. Misalnya, alih-alih kita hanya bilang gudang ini letaknya ada di daerah ABC. Kalau kita memahami, oh daerah ABC ini dekat dengan mana begitu ya, dekat dengan pelabuhan misalnya. Maka kita bisa bilang begini loh waktu kita jualan. Anda butuh gudang yang dekat pelabuhan. Nah, maka pergudangan ABC ini bisa jadi solusi buat Anda. Kebayang maksud saya ya. Jadi bukan hanya informasinya yang kita keluarkan, tapi manfaatnya yang kita ceritakan. Atau misalnya kita paham bahwa di daerah ABC itu sedang sangat bertumbuh ruko-ruko yang membuka bisnis kuliner. Lalu kita bisa tawarkan begini dalam video promosi kita. Anda ingin berbisnis kuliner dan ingin membuka cabang baru di daerah ABC. Saya punya kabar baik karena developer A sedang berencana membuka klaster tidak jauh dari wilayah itu. Sekali lagi, bukan hanya informasinya, basic information yang kita sampaikan, tapi manfaat dibalik elemen itu yang kita ceritakan. Nah, ini adalah 4 guideline supaya teman-teman bisa menggunakan dealmaker point of view untuk menganalisa basic information tadi. Oke, Bapak Ibu sudah mendengar penjelasannya ya? Jadi teman-teman, kita tuh kalau yang tadi basic information, itu Anda harus tahu, cuma 4W satuannya. Karena itu bicara basic setiap primary. Anda harus tahu produknya apa, Anda harus tahu siapa developernya, oke? Anda harus tahu lokasinya di mana. Bicara lokasi bukan cuma tahu, oke, jalan ini, tapi Anda harus tahu kira-kira dekat apa sih. Bicara lokasi itu supaya orang tuh dapat gambarannya. Ya, contoh, Pak, ini dekat pintu tol sini, Pak. 5 menit dari pintu tol ini. Oh, ini Pak, nggak jauh dari mall apa, gitu ya. Atau dari rumah sakit. Jadi ada orang yang bisa membuat Anda membayangkan. Paham maksud saya ya? Ya. Dari icon-icon apa yang dekat dari situ, yang nggak jauh dari, supaya orang tahu gambaran lokasinya, bukan bicara di jalan Kedamaian, Pak. Orang kan bingung ya, di mana? Oh, dekat tol Legundi.
5 menit dari pintu tol, Pak. Nah, orang langsung tek dari tol itu jaraknya sudah tahu, oh kurang lebih lokasinya bisa paham. Ya. Terus bicara serah terima, Anda harus tahu jadinya kapan. Oh, serah terimanya 6 bulan. Serah terimanya 1 tahun. Oh, 24 bulan. Supaya apa? Supaya orang itu, klien Anda kalau ada tanya, Anda bisa jawab. Kalau saya mau nempatin, bisa nggak dalam waktu setahun? Oh, nggak bisa, Pak. Itu 2 tahun lagi, Pak, baru jadi serah terimanya. Ya, supaya kita tuh bisa memberikan produk yang tepat dengan sesuai dengan kebutuhan buyer kita. Oke. Nah, itu Anda basicnya harus tahu ya. Biasanya di product knowledge itu ada. Dan enaknya di Brighton, di setiap primary, rata-rata itu ada project leader-nya atau PIC-nya. Sehingga Anda bisa tanya ke mereka. Kalau, Pak, saya kan nggak tahu, Pak, gimana? Saya mau pelajari semua, nggak bisa. Gampang, tanya project leader-nya. Di aplikasi Brighton itu ada project primary yang kita handle, ada contact person-nya, PIC-nya, Anda langsung DM mereka, atau langsung call mereka. Mereka pasti akan memberikan informasi basic itu tadi. Ya, bahkan sampai how, bagaimana cara kita membelinya. Oh Pak, ini masih NUP, seperti tadi kita jelaskan. Belum langsung pilih unit Pak, masih NUP. Nanti dijelaskan mekanismenya. Oh ini bisa langsung UTJ. Oh cara bayarnya tuh DP 0%. Sekarang kalau kita bicara primary, banyak yang pakai DP 0% Bapak Ibu. Maksudnya DP 0% itu apa? Hanya uang tanda jadi, langsung akad kredit. Jadi tidak ada DP-nya. Ya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Nah ini sekarang ini developer lagi bergerak memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Bahkan banyak produk primary promonya sangat banyak. Free BPATB. Ya, pajak BPATB itu nggak ada, 5% sudah. Apalagi tahun ini pemerintah akan mengeluarkan free PPN untuk properti di bawah 2 miliar Bapak Ibu. Berarti kalau sudah ada free BPATB, free PPN, seolah-olah harga primary itu sudah dapat diskon berapa? 11% dan 5%. Jadi langsung Anda beli diskonnya 16%. Menarik nggak Bapak Ibu? Menarik nggak? Nah, kalau Anda tahu info-info begini, Anda bisa jelaskan, ini loh Pak, momennya kenapa kau harus beli sekarang. Ini masuk lagi ke deal point, point of view ya, deal maker point of view-nya. Nah, deal maker point of view yang tadi jelaskan Pak itu ada beberapa poin. Ya, Anda bisa bukan berarti semua bisa dipakai, tergantung tiap produknya macam-macam. Karena ada produk primary yang bicara konsepnya nggak ada. Maksudnya apa? Dia cuma satu klaster saja. Point of view apa yang lain? Mungkin kalau satu klaster aja nggak ada fasilitas, harganya mungkin lebih murah. Atau cicilannya lebih ringan. Nah, itu Anda bisa lihat dari beberapa aspek itu. Disesuaikan dengan aspek itu, jelaskan ke kliennya, kebutuhan klien itu apa. Ada juga properti yang punya konsepnya bagus, developer yang punya konsep bagus, bukan cuma jual rumah, tapi jual kawasan. Akan ada pengembangan-pengembangan selanjutnya. Nah, Anda mesti tahu apa itu pengembangannya, apa plannya. Jadi kalau Anda cerita dengan klien, Anda tahu, ini loh Pak kelebihannya. Bapak kalau beli rumah di sini, fasilitasnya seperti ini Pak. Kalau fasilitasnya berkembang, harganya pasti naik Pak. Jadi untuk investasi, ini bagus. Nah, Anda bisa jelaskan, kenapa kok ini bagus? Ada dasarnya. Bicara deal maker point of view, Anda melihat sudut pandangnya orang itu. Kalau Anda bilang, ini Pak bagus untuk investasi. Kalau Bapak beli ini, nanti pasti cuan. Cuannya dari mana? Karena Anda harus jelaskan, toh. Ini loh Pak, kawasannya. Ini justru pertama harga perdana Pak. Kawasan akan seperti ini, progresnya bertahap. Bapak beli sekarang, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, harganya pasti naik. Kenapa? Karena kawasan ini akan berkembang, akan ada komersial areanya, akan ada fasilitasnya ini Pak, dibuatkan ini. Jadi kawasan ini jadi bagus. Nah, kita bisa jelaskan. Paham ya Bapak Ibu ya? Atau bicara dari cara bayarnya. Kapan lagi beli properti, cicilannya cuma 2 juta atau 3 juta. Betul ya? Anda beli handphone aja cicilan 3 juta, apalagi beli properti, masuk 3 juta, nggak bisa. Dengan 3 juta, Pak, Bapak punya rumah. Nah, ini bisa deal maker point of view untuk apa? Untuk orang-orang yang pertama kali beli properti, betul nggak? Waduh, dengan 3 juta aja kita bisa punya properti dan Anda bisa tinggal di situ. Kenapa? Karena kalau Anda cicilan, rumah itu tetap bisa dipakai, betul nggak? Ya kan? Nah, itu jadi satu keunggulan. Nah, kita harus tahu poin-poin deal maker-nya itu banyak aspek lah. Anda bisa lihat dari setiap produk itu apa yang jadi keunggulannya ya. Anda harus analisa, Anda harus tahu. Wah ini cicilannya ringan, wah ini DP-nya ringan, oh ini promonya banyak Pak.
diskonnya banyak, sudah include fee BPATB. Jadi Bapak bayar ini cuma nyicil aja, nggak usah bingung pajak-pajaknya karena sudah include semua, Pak. BPATB-nya include, ya loh. Biaya notaris juga include, itu cuma include, KPR-nya nggak usah bingung, langsung tinggal nyicil aja. Nah, itu kan suatu point of view yang menarik buat mereka. Kapan lagi Pak beli properti promonya banyak seperti ini loh. Ya, apalagi kalau misalkan ada promo full furnish, Bapak nggak usah bingung, tinggal masuk Pak. Nah, jadi Anda bisa lihat dari setiap produk itu apa ya kira-kira yang jadi the why-nya, deal maker point of view-nya untuk user Anda, bukan dari sudut pandang kita. Waduh, ini BLT-nya gede, kalau saya nggak jual rugi. Pak, beliau ini bagus Pak, bagus kenapa? Ya pokoknya bagus. Kalau Anda closing, saya dapat BLT Pak, lumayan 10 juta. Jadi point of view-nya jangan ke kita, tapi ke usernya. Apa yang menguntungkan buat dia? Produk ini menguntungkan nggak buat dia? Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, jadi aspeknya bisa banyak Bapak Ibu. Bicara dari cara bayar, bicara dari lokasi, kawasan, atau akses. Ya, waduh Pak, kalau beli ini enak Pak, deket pintu tol. Jadi Bapak kemana-mana nggak usah bingung, nggak kena macet, langsung keluar ke tol. Nah, itu bisa jadi deal maker point of view juga. Tergantung dari klien Anda, kira-kira dia butuhnya apa. Makanya penting sekali bagi kita untuk melakukan yang namanya komunikasi, bertanya sama dia. Loh Pak, tapi kan nggak mungkin. Kalau saya nawarin gimana? Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Kalau Anda nawarin primary, Anda lihat apa kira-kira yang bagus. Contoh, wah harganya murah. Tawarin orang dulu. Dari situ, lihat responnya, baru kita bisa menggali point of view apa yang bisa kita berikan. Oke Bapak Ibu ya. Oh, Pak, bagaimana meyakinkan developer? Gini Pak, developer itu biar tugas kita. Anda tidak perlu bingung karena developer itu sudah kita kerjasama Bapak Ibu. Ya, Pak Ridwan tadi tanya ya, Pak Ridwan ya betul ya, Pak Ridwan ya. Jadi developer itu nanti kerjasamanya bukan dengan property agent, tapi kerjasama dengan apa? Brighton. Kita bicara company, PT to PT Bapak Ibu. Yang dia lihat itu bukan person propertinya, tapi kita bicara perusahaannya, PT Brighton. Makanya Anda ini enaknya apa? Satu manajemen Anda nggak usah bingung. Ya Bapak Ibu ya. Oke? Oke ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini ya ini Pak Rifki juga tanya ya, jangan khawatir kita sudah ada PKS ya Bapak Ibu. Kalau kita pemasaran primary itu pasti ada PKS yang perjanjiannya kita dengan developer. Oke. Dan kita pasti mau ngecek semuanya ya. Kita berusaha ngecek semuanya supaya paling nggak Anda itu jual itu bisa merasa lebih aman, betul ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk memperlengkapi ini, Anda nanti akan dijelaskan ada 2 produk primary ya. Anda bisa melakukan yang namanya analisa. Dengarkan penjelasan mereka, tangkap poin-poinnya. Tangkap selling point-nya apa, deal maker point of view-nya apa sih yang bisa saya petik untuk saya bisa jelaskan ke user kalian ya. Jadi Anda mesti pelajari apa basic information-nya, yaitu basic-nya 4W1-nya, plus Anda pelajari deal maker point of view-nya. Kira-kira apa yang jadi menarik ya? Apakah ini konsepnya atau harganya atau apa? Anda pelajari. Oke ya. Anda bisa perhatikan, saya akan bawa hari ini dibawakan 2 produk ya. Yang pertama kita akan dijelaskan oleh produk Pak Serpong. Hari ini Bu Fiska, project leader-nya adalah Bu Fiska dan Bu Lolita. Ya, Pak Serpongnya ada di Serpong. Ya, di Serpong itu di Tangerang. Gitu ya. Bu Fiska sama Bu Lolita sudah join? Sudah Halo? Pak. Oke, Bu Lolita. Sudah, Pak. Oke, ya sudah join ya. Nah hari ini kita kasih kesempatan Bu Lolita dan Bu Fiska untuk menjelaskan tentang Pak Serpong ya. Ingat waktunya 10 menit ya. Bapak Ibu bisa perhatikan, Anda bisa catat. Karena siapa tahu ini bisa jadi peluang Anda untuk closing Bapak Ibu. Oke? Siapa tahu ini jadi produk yang kita jual sekarang gitu ya. Oke, Bu Lolita, Bu Fiska sudah siap ya? Saya perkenalkan Bu Lolita ini dari Brighton Emerald di Gading Serpong, kalau Fiska dari Brighton Prestige ya di Gading Serpong juga. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bu Lolita dan Bu Fiska. Ya. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Wijaya untuk waktunya.
Ya, Bu Fiska, saya Lolita dari Brighton Terminal. intinya Ini ada Bu Fiska juga. Pagi semuanya, saya Fiska dari Brighton Prestige Gading Serpong. Saya sama Lolita project leader untuk project Pak Serpong. Project Pak Serpong ini saat ini sangat hype ya teman-teman. Kayaknya semua orang sekarang sedang ngeributin project Pak Serpong yang ada di Tangerang. Dan ini lokasinya sangat bagus, hanya 5 menit dari Gading Serpong. Jadi teman-teman harus perhatiin dan bantu jual ya, karena produk ini harusnya nggak susah untuk dijual. Nah ini sekarang Lolita yang akan mulai untuk jelasin ya teman-teman semua. Bu Ros mungkin bisa minta bantuan ya buat videonya. Nah, nah ini video waktu kita kemarin grand launching rumah Pak Serpong ya. Ada 5 ribuan unit yang launching dan hampir semua sold out terjual ya. Nah sekarang mereka akan buka repo komersial. Bentar lagi saya akan share ya ini reponya. Begitu banyak yang membeli ya, yang pemindah kemarin awalnya. Nah, sehingga dari awalnya hanya akan buka 1.500 sehingga liponya akhirnya membuka sampai dengan hampir 5 ribuan unit. Nah, sekarang ini kita mulai dengan Ruko Park Avenue yang akan segera grand launching di Desember nanti. Ya. Nah, Ruko Park Avenue ini lokasinya itu adalah di Pak Serpong. Pak Serpong itu dekat sekali dengan Gading Serpong ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi lokasi, nah, lokasi Pak Serpong ini diapit oleh 3 tol di tengah-tengahnya. Jadi gate tol dari Gading Serpong, Jakarta Tangerang, gate tol dari Lipo Karawaci, Jakarta Tangerang, dan gate tol Serbaraja dari BSD. Nah, lokasi Pak Serpong pun sekarang udah berada dekat sekali dengan Gading Serpong. Jadi dikelilingi oleh Sumarekon Mall, berbagai mall, Sumarekon Mall Serpong, Sumarekon Mall Karawaci, Supermall Karawaci, dan juga Ion Mall BSD. Juga ada fasilitas sekolah yang saat ini sudah ada dan sudah ramai karena sebagian besar warga memang beralih ke Tangerang untuk menyekolahkan anaknya seperti UPH, Konabur, Papua, UMN, Prasetya Mulia, dan juga untuk healthcare juga tidak kalah banyaknya ya. Ada Siloam Hospital di Lipo Karawaci, Betsaida di Gading Serpong, Eka Hospital BSD, dan Omni Hospital Alam Sutra. Nah, untuk hotel dan rekreasi sudah banyak juga. Di BSD nanti akan membuka Cimory, Jatim Park, dan juga di Gading Serpong ada JHL Solitaire dan Episode yang merupakan hotel terbesar di Gading Serpong saat ini. Nah, dari sisi bisnis juga terlihat banyak ada di Bank Nubu, Lipo, dan juga dari Unilever, Traveloka udah ada di BSD. Jadi Pak Serpong ini sudah dikelilingi dengan berbagai macam pusat bisnis, hotel, supermall. Oh, kok suara saya nggak kedengeran ya? jelas di saya jelas kok. Yang lain kalau jelas kasih jempol dong supaya saya bisa paham. Kalau karena ada beberapa yang nggak jelas mungkin. Oh, sorry. Silakan Bu Lolita dilanjutkan, nggak apa-apa.
Ya, waktunya soalnya Ya. cuma 10 menit ya, Bu Loli. Ya baik Pak Wijaya, terima kasih. Oh ya, oke. Nah, untuk transportasinya nantinya akan ada feature MRT di Lipo Village dan juga intermodal BSD. Nantinya akan disediakan shuttle dari Pak Serpong ke masing-masing lokasi. Nah, di mana letak rukonya itu adalah yang berwarna pink itu. Jadi di main road dari Pak Serpong ya, di boulevardnya Pak Serpong dengan di boulevard Pak Serpong dengan row 30 meter. Nah, ini adalah tampilan dari rukonya nantinya. Rukonya ada 3 lantai dan hanya ada dikeluarkan 2 jenis, yaitu ruko standar dan juga ruko corner. Nah, apa keunggulan dari rukonya itu adalah triple key. Nah, triple key itu sendiri itu dipisahkan, jadi setiap lantai ada pintu masuk terpisah. Jadi ada direct stair dari luar sehingga tidak harus memasuk ke tiap lantai untuk naik ke lantai berikutnya gitu. Dan juga bisa ada 3 separate signage atau papan board itu boleh dipasang, dan juga dari sisi listrik, air, internet, kabel TV juga terpisah. Jadi setiap lantai itu bisa ditempati oleh 3 bisnis yang berbeda. Nah, ini adalah gambarnya. Setiap lantai itu bisa ditempati oleh 3 bisnis yang berbeda. Nah, kalau di sini itu konsepnya adalah yang untuk lantai 1 adalah untuk shop, lantai 2 adalah untuk kantor, dan lantai 3 adalah untuk tinggal. Nah, ini terlihat bahwa bisa dipasang 3 billboard yang berbeda. Kemudian, ya, ini adalah site plan-nya ya. Jadi nanti rukonya itu akan berada di Park Avenue. Makanya ditulis judulnya adalah The Hive at Park Avenue. Park Avenue ini adalah boulevard, jalan boulevard yang ada di Park Serpong dengan row 30,5 meter. Nah, kenapa harus beli ruko ini? Karena di Park Serpong ini, di kawasan Park Serpong ini nantinya akan ada 25.000 rumah atau living space di Park Serpong. Dan juga di sekelilingnya sudah ada perumahan yang lainnya, sehingga akan ada konsumen yang pasti akan datang ke ruko di Park Serpong. Nah, untuk bisnisnya yang sudah akan join adalah dari Bank Buku dan Siloam Klinik. Nah, ini adalah ukuran dari tipe rukonya, tipe standar dan tipe corner. Tipe standar di 5 meter kali 13 meter dan corner di 6 meter plus varian kali 13 meter. Nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp Pak Serpong. Nanti akan di-share juga grupnya. Nah, kemudian ini adalah denahnya. Nah, nanti kalau keburu nanti akan saya putarkan 360 virtualnya. Di mana yang lantai 1 adalah untuk shop, kemudian ada tangga naik ke atas, langsung ke lantai 2. Nah, di sini untuk office, dan dari office juga ada tangga naik yang tidak harus memasuki wilayah office itu sendiri ke lantai 3. Nah, jadi baik untuk ditempatin sendiri maupun untuk investasi, ini rukonya bagus banget karena adanya di boulevard utama dan juga bisa disewakan dan ditempati oleh 3 bisnis yang berbeda. Nah, kalau untuk yang corner ini lebih bagus lagi karena dia ada teras yang bisa dipakai untuk restoran. Untuk parkirnya adalah 2 mobil ditambah 1 mobil paralel. Ya. Kemudian, nah ini adalah spesifikasinya, nanti saya kirim juga untuk detailnya ke WAG Pak Serpong. Itu WAG-nya udah ada, udah dicat oleh Bu Fiska di chat ya. Tolong teman-teman join ya untuk detail informasinya. Serah terimanya berapa lama? Serah terimanya adalah 18 bulan ditambah 6 bulan grace period. Nah, harganya adalah harga launching 1,62 M, harga cicilan 12 kali sebelum PPN. Nah, kalau di Gading Serpong, mungkin yang ada yang domisili di Gading Serpong itu biasanya ruko 2 lantai dengan harga sekitar 2 M ya, yang launching baru.
Nah, ini dapat 3 lantai di harga 1,62 M. Jadi masih di bawah 2 M. Nah, untuk sekarang sudah dibuka NUP. NUP ini untuk pemilihan nomor urut pemilihan. Jadi setelah mendapatkan NUP nanti customer akan memilih unit berdasarkan urutan nomor. Ada dua macam NUP, 12 juta untuk fast lane dan 6 juta untuk reguler. Nah, cara bayarnya ada 3 macam, yaitu cash, cicilan developer, dan KPR. Cicilan developer sampai 24 kali, dan KPR-nya disupport oleh Bank Nobu, BNI, dan juga BTN. Untuk insentifnya bagi customer yang membuka bisnis itu sampai dengan 15, insentifnya adalah cashback 15 juta. Nanti ada syarat dan ketentuannya bisa dibaca di sini. Dan untuk salesnya ada closing fee 6 juta per unit. Nggak main-main ya, 6 juta per unit untuk closing untuk 1 unit Ruko Park Avenue. Nah, mungkin setelah ini kita lihat videonya ya, video 360-nya. Bentar Bu Lolita, mungkin waktunya ya. Panitia. Oh, udah nggak cukup ya Pak? Ya udah Pak, kalau gitu mungkin lanjutnya di grup ya Pak ya? Ya, mungkin ya. Grup Pak Serpong ya. Oke. Nah, nanti teman-teman, makasih ya Bu Lolita, Bu Fiska. Jadi ini memang kalau tadi dijelaskan Bu Lolita, Bu Fiska, bahwa Pak Serpong ini terakhir ya baru bulan lalu ya, bulan lalu ya. Bulan lalu ya. Bukan pemilihan Oktober ya, pemilihan unit Pak Serpong untuk rumahnya, dan itu laku hampir 6.000 unit Bapak Ibu. Nah, sekarang mereka melaunching yang namanya rukonya, ya, komersialnya. Nah, Pak Serpong ini luar biasanya adalah kawasan dia itu 400 hektar. Berarti sangat besar, makanya tadi dituliskan ada 25.000 rumah. Ini kemarin launching perdana itu masih baru 5.000, baru 5.000 lebih ya. 5.000 itu banyak nggak? Banyak ya, saya sendiri hadir di sana pemilihan unit, aduh, crowd luar biasa crowdednya, animonya sangat besar. Kenapa kok bisa begitu? Karena cicilannya sangat ringan ya, cuma 2 jutaan ya, cicilan bisa beli properti, harganya pun start 300 jutaan waktu launching. Sekarang mungkin masih ada stoknya ya, kalau Anda mau nawarin klien masih bisa ya, di kontak Bu Fiska sama Bu Lolita masih ada stok-stok rumah yang bisa dijual juga, dan cicilannya sangat ringan, dan cara bayarnya sangat mudah. Ya, nah ini nanti bisa jadi satu kesempatan. Nah, bicara rukonya adalah karena ini momen launchingnya adalah sekarang harga perdana rukonya di Main Boulevard start 1,6 M-an. Nah, untuk investor bagus sekali investasi. Kenapa kok bagus? Karena kawasan tadi 400 hektar, kakaknya banyak, pembelinya sudah ada 5.000, berarti ada 5.000 market yang ke sana. Plus kawasannya dekat dengan Gading Serpong, ya nggak jauh dari Gading Serpong, sehingga market Gading Serpong juga akan bisa lari ke sana. Nah, ini selling point-nya. Oke, Bapak Ibu, nah Anda bisa catat, pelajari apa menjadi deal maker point of view-nya. Oke ya. Nah, nanti bisa kontak Bu Fiska dan Bu Lolita untuk informasi lebih detailnya. Anda juga nanti Bu Lolita juga akan share bagaimana video virtual tour-nya ya. Jadi Anda bisa lihat secara virtual nanti itunya. Oke, Bapak Ibu. Karena waktu, mohon maaf saya nggak bisa kasih putar video lagi karena waktunya, mohon maaf sekali ya. Jadi nanti Anda bisa masuk di grupnya, join di grupnya, nanti Bu Fiska dan Bu Lolita siap membantu Anda. Ya, Anda mau tanya apapun silakan ya. Bu Fiska, Bu Lolita siap membantu. Oke, Bapak Ibu. Ya, sambil dicatat ya deal maker point of view-nya supaya Anda bisa paham. Oke. Nah, makasih ya Bu Fiska, Bu Lolita. Thank you ya, sudah memberi penjelasan. Dan kabar baiknya adalah, saya baru dapat kabar, sudah ada NUP yang masuk ya. Kemarin baru PK, sudah ada NUP yang masuk dari tim Brighton. Nah, siapa tahu Anda semua, the next kliennya ya, the next agentnya yang bisa jualan Pak Serpong. Oke? Ini ada 150 orang yang siap jual Pak Serpong, lumayan. Ya, langsung dapat closing, dan closing fee 6 juta. Semangat ya, saya antusias ini. Ya, saya ingin Anda semua bisa jualan.
Siapa yang setuju? Wah, ayo. Kalau setuju angkat tangan supaya saya Pak, saya mau jualan gitu ya, antusiasnya harus muncul. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Fiska, Bu Lolita. Sekarang kita langsung lanjut ke next product ya, karena hari ini ada 2 produk. Yang satu kita bawa di Jakarta, yang satunya di area dekat Surabaya sini. Ya, hari ini sudah hadir juga project leader-nya adalah Bu Tirsa. Sudah join Bu Tirsa sama Bu Sia, sudah join? Sudah Pak, saya sudah ada di sini. Oke, ini Bu Tirsa ya sudah join di sini. Oke. Nah, hari ini Bu Tirsa juga akan menjelaskan satu produk yang lagi happening juga ya, lokasinya nggak jauh dari Surabaya. Jadi Anda juga bisa tawarkan ya. Kalau tadi Pak Serpong by Lipo developer Lipo Group ya. Kalau ini Bu Tirsa akan menjelaskan Citraland Kedamaian by Ciputra Group. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Tirsa. Bu Tirsa Baik, Pak. bisa on cam ya, supaya teman-teman bisa tahu nih siapa yang mana ini Bu Tirsa ini ya, supaya bisa Oh iya, kalau ketemu ini toh Bu Tirsa gitu ya. iya Pak, siap. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya hari ini bersama dengan Ibu Sia. Ibu Sia sudah hadir, mungkin bisa on cam juga dan menyapa teman-teman di sini. Selamat siang Pak Wijaya. Halo, Terima kasih. Iya, Ibu Sia. Halo, iya Ibu Tirsa, ini kamera saya lagi Iya. trouble ini sebentar ya. Oh ya, nggak apa-apa, mungkin dimulai dulu aja, nanti Bu Sia juga bisa on cam ya. Kalau Oke, siap. silakan dijelaskan dulu produknya Ibu ya. Sia yang akan nge-share, 10 Pak. menit ya. Thank you. Oke, Mbak. Thank you. Ya, Mbak Ros bisa tolong untuk ininya, materinya ditampilkan, nanti Ibu Sia yang akan membawakan. Bu Sia mungkin bisa unmute ya. Nggak dengar suaranya. Yang jelasin Bu Tirsa atau Bu Sia? Silakan. Suaranya belum kedengaran Bu Sia. Mungkin Tirsa bisa bantu. Halo. Halo. Ya, sudah jelas ya, silakan. Oke. Ini untuk kameranya saya sudah coba karena mungkin kemarin habis dari Nggak apa-apa sih ya, kalau memang itu belum enggak apa-apa ya, kameranya ini agak jelasin. saya lupa ini settingannya ini. Mohon Ya, nggak maaf apa-apa. ya. Ya, silakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ini saya Zia dari Brighton HR Muhammad bersama Tirsa ya, dari Brighton Pakuwon Indah. Ini kita sebagai project leader untuk project terbaru dari Citraland City, daerah Kedamaian Gresik. Nah, ini lokasinya ada di daerah Gresik Selatan, teman-teman. Jadi kalau akses ke tol, KLBM dan tol Sumo juga lokasinya tidak jauh, hanya sekitar 5 menit saja ke exit tolnya. Jadi untuk proyek ini kita pengembangannya itu di lahan sekitar 200 hektar, teman-teman. Nah, untuk deal maker-nya ini kita buka di harga 500 jutaan. Nah, jadi untuk daerah sekitar Gresik Selatan, potensi untuk developer Citraland City ini itu sangat bagus sekali karena untuk daerah sekitar Gresik Selatan atau baratnya Surabaya ini untuk harga 500 jutaan ini sudah mulai jarang ya, karena untuk sekitar sana dengan banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh Citraland itu sangat bagus untuk penawaran ke klien.
Jadi untuk harga 500 jutaan dengan lokasi yang strategis, ini teman-teman bisa lihat di sini, kita hanya 3 menit ke tol Gate Sumo, kita juga tidak jauh juga dari tol Gate KLBM, jadi ini diapit oleh 2 tol ya. Jadi untuk akses ke Surabaya, ke Sidoarjo, juga ke Mojokerto itu tidak jauh teman-teman. Jadi bisa dengan mudah diakses untuk lokasi di Citraland Kedamaian. Juga kalau mau ke daerah yang sekiranya teman-teman perlu untuk rumah sakit atau pelayanan-pelayanan publik itu juga tidak jauh. Jadi untuk daerah Citraland Kedamaian ini untuk lokasinya itu sudah cukup strategis di Gresik Selatan. Nah, ini untuk rencana jalan akses alternatifnya, teman-teman. Jadi kalau untuk aksesnya, rencana kita akan buka Jalan Driorejo ke Kedamaian, daerah Gresik ini akan dibuka sekitar 13 km. Jadi untuk aksesnya ini akan ke depannya itu akan bagus sekali, teman-teman. Jadi untuk di daerah Barat Surabaya, prospeknya dengan harga 500 jutaan sudah dapat dengan lokasi yang sangat-sangat strategis. Nah, ini untuk gate depannya ya teman-teman. Jadi gate depan untuk Citraland Kedamaian City seperti ini teman-teman penampakannya. Untuk row jalan depannya itu kita sekitar 38 meter teman-teman untuk gate depan. Nah, ini untuk yang tadi saya infokan. Untuk beberapa fasilitas yang ada di sekitar itu sudah akan terbangun rumah sakit umum di Gresik. Nah, ini fasilitasnya juga sudah lengkap, ada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dan ini juga bisa menambah nilai dari harga properti di Citraland Kedamaian. Nah, di Citraland Kedamaian juga teman-teman nanti di dalam lingkungannya itu kita akan ada rumah ibadah 6 agama. Jadi nanti bagi customer yang tinggal di situ, itu next ke depannya itu kita tidak perlu keluar dari lingkungan karena kita akan buat kota mandiri di situ. Jadi di situ sudah ada rumah ibadah 6 agama teman-teman di dalam kawasan Citraland City Kedamaian. Nah, ini kemarin acara groundbreaking kita, teman-teman. Jadi ini adalah groundbreaking untuk theme park-nya kita. Nah, ini kawasannya seluas 8.000 meter persegi. Jadi 8.000 meter persegi ini untuk theme park. Jadi wahana seperti mini Dufan, teman-teman. Jadi teman-teman, klien-kliennya, database teman-teman bisa teman-teman tawarkan bahwa dengan membeli rumah di Citraland Kedamaian, itu sudah dengan fasilitas yang lengkap. Jadi fasilitas di sini sudah lengkap, sudah tidak perlu keluar dari lingkungan dan kawasan Citraland Kedamaian. Semuanya sudah ada di dalam satu lingkungan, teman-teman. Jadi ada wahana seperti mini Dufan, terus nantinya juga komersial area, semuanya sudah lengkap di dalam kawasan Citraland City Kedamaian. Dan untuk nilainya pasti beda ya teman-teman ya, pembelian saat ini dengan nantinya setelah semua fasilitas sudah terbentuk ya teman-teman. Jadi ini untuk update progresnya, kita sudah jual di tipe pertama, di klaster pertama itu kita sudah jual dan sold out sudah 300 unit. Nah, 300 unit ini kita ada di klaster Hazel teman-teman. Nah, berikutnya yang akan kita jual adalah klaster 2, yaitu klaster Charlotte. Nah, untuk ini teman-teman penampakannya sekarang sudah lebih tertata karena ada progres pembangunan di klaster Havel. Jadi sudah terbentuk ya teman-teman karena pembelian di sebelumnya sudah NUP dan sekarang sudah mulai terbangun.
Untuk pembukaan di tahap 2 ini kita masih dengan sistem NUP ya teman-teman ya. Jadi untuk database yang mencari hunian di Citraland tapi dengan budget yang tidak tinggi atau kita sesuaikan dengan keinginan klien untuk lokasi dan akses yang strategis, mungkin nanti bisa teman-teman tawarkan di Citraland Kedamaian City ya. Nah, ini untuk developernya, saya rasa juga semuanya sudah kenal ya pastinya ya, karena ini developer juga sudah lebih dari 40 tahun juga pengalamannya, jadi memang sudah trust. Nah, ini kita dengan developer Ciputra ya teman-teman ya. Jadi untuk penjualannya saya rasa di maker nanti dengan klien itu juga tidak terlalu susah. Jadi nanti dengan penjelasan ke klien akan juga lebih trust ya. Nah, ini untuk kenaikan harga rumah dengan tadi yang saya infokan untuk lokasi dan dengan fasilitas yang sudah kita persiapkan, itu saya rasa juga nilai jualnya juga akan berbeda ya teman-teman ya. Jadi untuk awal dengan harga perdana dengan harga 500 jutaan startnya nanti kita bisa menunggu. Jadi kalau untuk investasi ini kan otomatis harganya terus meningkat ya teman-teman ya. Kalau dengan banyak sekali ini ya, banyak sekali ke pengalaman-pengalaman dan kemudahan akses itu juga pengaruh juga teman-teman. Bu Sia, mohon maaf, bisa agak dipercepat karena waktu ya Bu Sia. Oh baik. Jadi untuk akses 2 pintu tol yang tadi saya infokan, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada tol Krian, Legundi, Bunder, Manyar. Nah ini aksesnya, ini lokasi Citraland Kedamaian diapit oleh 2 tol ya teman-teman. Jadi ada tol Krian, nanti keluar exit tolnya itu Belahan Rejo. Belahan Rejo ini Gresiknya teman-teman. Kalau tol Surabaya Mojokerto exit tol Krian ini nanti di Sidoarjonya teman-teman. Jadi memang benar-benar lokasi Citraland City Kedamaian ini bisa kemanapun tidak terlalu jauh. Jadi misal dari Gresik, dari Citralandnya kita mau ke Surabaya ataupun ke Sidoarjo, aksesnya bisa dilalui dengan cepat. Next. Nah ini teman-teman untuk penampakan set plan full-nya 200 hektar dan kita akan buka di angka yang nomor 2 itu teman-teman untuk tahap 2-nya. Nah ini untuk Kota Mandiri Citraland City Kedamaian, untuk banyak sekali fasilitas yang ada di dalamnya dan saya rasa juga ini bisa menjadi nilai jual ya teman-teman untuk teman-teman bantu tawarkan ke klien-klien. Next. Nah ini tempaknya teman-teman seluas 8.000 meter persegi. Jadi untuk kenyamanan, untuk untuk playground-nya juga tidak main-main ya. Jadi ini mini Dufan ya teman-teman di dalam kawasan Citraland-nya. Nah ini ada Ferris wheel. Jadi sebelumnya itu ada di Citraland Driorejo teman-teman. Nanti di Citraland City Kedamaian ini juga akan ada. Nah ini ya teman-teman. Nah, kita juga ada 1 hektar waterpark juga teman-teman. Jadi fasilitas di dalam Kota Mandiri Citraland City Kedamaian ini sangat-sangat lengkap. Dan ini juga bisa teman-teman jadikan selling point juga ya untuk klien ya. Nah, ini untuk masa garansi. Biasanya ada masa garansi tapi hanya sekitar 1 atau 2 bulan. Tapi untuk Citraland City Kedamaian kita ada garansi bangunan selama 3 bulan dan 1 musim hujan, teman-teman. Untuk dokumen legalitas itu lengkap dan terjamin semuanya. Dan ini estate manajemennya. Ini kita pastikan
semuanya tertata ya teman-teman ya. Dan satu lagi, ini sangat-sangat juga menguntungkan untuk klien. Ini kita ada gratis PPN 100% ya teman-teman. Nanti untuk syarat dan ketentuannya itu akadnya itu nanti di bulan Januari dan nanti serah terimanya itu di Desember 2024. Nah, itu kita sudah berikan untuk klien ya. Nah, ini tipe Charlotte, kita untuk klaster Charlotte-nya kita ada 3 tipe ya teman-teman ya. Yang sebelah kiri itu nanti ada klaster Havel, yang sebelah kanan klaster Charlotte. Next. Nah, ini udah ada request ini produknya dipercepat. Oke, jadi untuk modern kolonial ya. Ini desainnya ya teman-teman ya. Next. Next. Ini untuk fasilitas. Nah, ini untuk tipe-tipenya teman-teman. Jadi kita ada 3 spesial tipe. Yang pertama ukuran 5x12 teman-teman. 5x12 satu lantai. Nah, ini penampakannya. Dengan luas bangunan 39, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan bisa 2 mobil teman-teman untuk carportnya. Tipe berikutnya, tipe 2 lantai 5x12 teman-teman. Nah, ini dengan 2 pilihan. Jadi bisa pilihan 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur. Jadi ini tergantung kebutuhan klien juga nanti teman-teman. Next, untuk tipe berikutnya 6x12, ini tipe Karlstein ya. Jadi ini juga nanti teman-teman bisa tawarkan ke klien yang ingin lebar 6, itu nanti bisa juga dipilih dengan deluxe atau superior. Next. Oke, nah ini untuk yang superior ya teman-teman. Untuk yang superior 2 kamar tidur. Untuk yang deluxe ini 3 kamar tidur. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah ini untuk spesifikasinya sudah lengkap. Nanti teman-teman juga bisa infokan. Kalau untuk spesifikasi kita pasti sudah bagus ya kalau untuk Citraland ya. Next. Nah, ini teman-teman, promo saat awal dan harga perdana sekarang ini. Nah, untuk promo-promonya, subsidi DP, free BPHTB, biaya KPR, itu kita ada ketentuan. Jadi maksimal di usia 35 ataupun nanti yang disiapkan oleh developer dengan nominal sekian, kalau masih bisa mencukupi, klien tidak perlu menambah ya. Jadi untuk biaya AJB dan balik nama, tandon bawah, taman depan, pompa air, smart home system, dan kanopi. Nah ini sudah dapat semuanya teman-teman. Selama promo saat ini, dan PPN juga. Nah ini syarat-syaratnya supaya kita dapat PPN DTP 100%. Seperti yang saya infokan, berlaku untuk 1 NIK, serah terima paling lambatnya Desember 2024 dan wajib akad Januari ya teman-teman ya, 2024. Jadi kita setelah NUP nantinya itu langsung pengumpulan berkas teman-teman. Cara bayarnya ada 3, jadi kita bisa cara bayar cash, in-house, dan KPR Express. Nah, untuk KPR Express-nya diberi kemudahan teman-teman. Jadi untuk NUP 5 juta, KPR Express hanya bayar 5 juta saja. Dan itu cicilannya mulai dari 3 jutaan. Nah, ini untuk handover schedule-nya ya. Jadi kita serah terimanya maksimal di Desember 2024. Jadi KPR-nya ini kita terhitung 12 bulan ya teman-teman ya dari akad kredit. Nah, ini untuk info nomor rekening NUP. Untuk info nomor rekening NUP ini akan diumumkan di Instagram resminya Citraland City Kedamaian. Cuman dari pihak Brighton kita sudah open NUP teman-teman dari sekarang. Dan itu bisa kita titipkan di Brighton ya. Jadi untuk NUP kita sudah mulai rekap dari sekarang dan sudah ada beberapa NUP juga yang sudah masuk.
Nah, kenapa kita mulai sekarang untuk tidak menunggu dari open noob dari developer dulu, karena sekarang sudah saatnya kita mulai blasting, kita mulai promokan, karena untuk klien-klien ini otomatis sudah sangat menunggu ya Citraland dengan harga yang menurut lingkungan sekitar Gresik Selatan ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya tawarkan ke teman-teman semuanya untuk mengenalkan produk Citraland City Kedamaian ini. Oke, makasih ya Bu Sia, Bu Tirsa. Mohon maaf waktunya terbatas. Terima kasih Pak Wijaya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini teman-teman bisa tanya ya, kapan lagi punya rumah di Citraland, cicilan 3 jutaan dengan fasilitas yang sangat-sangat lengkap, gitu ya, sangat banyak ya. Untuk informasi lebih lanjut langsung kontak ke Bu Tirsa dan Bu Sia ya sebagai project leader-nya. Oke teman-teman, ya sudah bisa catat ya semuanya keunggulannya. Anda juga bisa cek di aplikasi Brighton. Nanti bisa kontak ke project leader, link grup juga sudah Saya sudah kirim. Ya, ini. saya sudah kirim nomor teleponnya ke ini Pak, sama link untuk grupnya atau join. Ya, nanti teman-teman bisa langsung kontak ya. Oke, BLT-nya berapa? Belum disebut 10 juta ya. BLT-nya 10 juta Pak. 10 juta Pak. Oke, BLT-nya 10 juta ya teman-teman ya. Oke, just info. Biar tambah semangat gitu ya. Ya, Oke, thank you Bu Sia, Bu Tirsa. Terima kasih Ya, Pak thank you. Wijaya. Selamat Terima siang kasih semuanya. teman-teman semua. Oke, thank you. Nah, oke, teman-teman. Tadi sudah dengarkan 2 penjelasan produk ya. Anda bisa tahu kelebihan produknya masing-masing. Semua itu ada selling point-nya. Oke. Nah, tadi ada yang tanya, Mekarta gimana ya? Mekarta kan lipo grup juga ya, nggak resiko tak? Ya, kalau Mekarta gini teman, kita harus membedakan landed-nya dengan apartemen. Kalau Mekarta itu kenapa kok nggak jadi seperti itu? Karena memang plan awalnya dia buka banyak tower, tapi kenyataannya nggak bisa karena kena pandemi kemarin dan sebagainya, sehingga depending untuk tower-tower berikutnya. Tapi tower yang sudah ada, sudah dibangun Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin untuk klien-klien yang sudah beli tower kedua dan ketiga dioper ke tower pertama. Ya, nah teman-teman nggak usah khawatir mengenai landed-nya, ya karena di situ kawasan yang baru selama ini track record lipo di landed so far so good gitu ya, dan juga ada bank-bank yang sudah PKS, saya sudah kontak sama banknya dan semua legalitas sudah aman, jadi Anda tidak perlu khawatir ya, kalau nggak aman ya kita nggak berani masarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya rasa sudah cukup di situ sesi 12 teman-teman ya, Anda bisa catat, perhatikan, siapa tahu ini jadi peluang Anda untuk bisa closing primary, teman-teman ya. Masih banyak produk yang lain. Mungkin yang di luar kota luar kota gimana Pak? Tinggal kontak project leader, nanti akan dibantu mereka. Ya, yang penting Anda bisa tahu. Karena kemarin di Lipo juga teman-teman kita dari Palembang juga jual di Serpong, di Bandung juga bisa jual di Serpong, Bapak Ibu. Jadi masih kesempatan kita yang tanya apa? Satu manajemen akan saling membackup. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya ya. Masih sesi ke-13 ya. Silakan tim panitia untuk bisa putarkan videonya. Bagaimana kita bisa peluang closing bertubi-tubi, karena kita bicara primary market, bukan hanya bisa closing 1, Bapak Ibu. Tapi orang itu bisa jual 3, 4, bahkan 5. Bahkan ada tim kita bisa jual lebih dari 10 unit. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu videonya, bagaimana kita bisa peluang closing bertubi-tubi. Salah satu mindset yang saya harapkan teman-teman sudah punya adalah ketika kita menjual produk prime. Ada kendala tim panitia? Oke ya, sambil diperbaiki. Nah, ini sudah, silakan. Ditunggu sebentar ya Pak Wijaya. Oke, sambil nunggu gini teman-teman ya. Anda bicara peluang primary itu karena kalau kita bicara developer ya, kalau listing secondary kan 1 unit terjual ya sudah. Tapi di primary kita tuh bisa jual lebih dari 1 unit. Karena kalau kita bicara rumah ya atau ruko itu jumlahnya kan cukup banyak. Anda bisa jual 2, 3, 5 bahkan lebih, itu bisa Bapak Ibu. Oke ya. Nah, tinggal bagaimana kita melihat peluang ini ya.
Nah, Anda tadi lihat ada beberapa primary produk yang tadi dijelaskan, ya. Kalau bicara komersial ruko tadi startnya 1,6. Kalau ruko start 1,6 bagus nggak untuk investasi Bapak Ibu? Karena kan bisa disewakan atau bisa untuk buka usaha dengan market yang sudah sangat besar. Nah, ini perdana sekali dan lokasinya di Boulevard. Boulevard Anda tahu jalan utama yang lebarnya bisa tadi jelaskan 30 meter. Sangat besar sekali, berarti sangat lux dengan harga 1,6. Ya, bayangkan, itu satu momen, satu kesempatan yang sangat bagus. Nah, kalau bicara tadi kedamaian, itu cicilannya cuma 3 juta. Ya, dengan fasilitas yang begitu lengkap. Jadi ini ada salah kesempatan untuk apa? First buyer market, betul nggak? Orang yang mungkin belum punya rumah, siapa tahu ini jadi rumah pertama mereka. Kenapa? Karena cicilannya cuma 3 juta. Ya, dan promonya sangat banyak. Free PPN, ya tadi sudah dijelaskan, free BPHTB, nggak usah bayar pajak, diskonnya jadi 16%, Bapak Ibu. Kapan lagi beli rumah, diskonnya 16%. Ya, belum lagi sudah termasuk free biaya KPR dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini coba kita lihat lagi ya videonya, silakan. Salah satu mindset yang saya harapkan teman-teman sudah punya adalah ketika kita menjual produk primary, jangan ekspektasikan kita hanya bisa jual satu, tapi jual beberapa. Itu sebabnya di video tren ini saya pakai istilah bertubi-tubi, karena saya ingin menggambarkan bahwa ketika bicara tentang menjual produk primary, ekspektasinya seharusnya bukan hanya bisa jual satu, tapi beberapa. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ketika developer meluncurkan produknya, kita ini sudah dibantu dengan serangkaian marketing campaign activity yang dilakukan oleh sang developer. Jadi semacam begini ilustrasinya. Kalau misalnya ada supermarket baru atau department store baru, kan kita tahu ya, oh sedang diproses pembangunannya gitu kan, terus nanti peresmian, maka suasana psikologis orang-orang di sekitar situ itu sudah siap untuk aku mau cobaan nanti. Begitu aku buka, aku mau coba ke sana, masuk, berbelanja, makan atau apapun aktivitas yang kita perlu lakukan di sana. Kebayang? Make sense? Jadi ini salah satu keuntungan kalau kita jual produk primary. Jangan ekspektasikan jual satu, tapi bertubi-tubi. Nah, titik kritisnya begini. Menurut pengamatan saya, ada 3 kebiasaan yang akan menghalangi kita mampu closing bertubi-tubi itu. Penghalang pertama adalah kebiasaan lupa. Lupa apa? Lupa bahwa kita ini bersaing dengan ribuan agent. Saya sudah pernah bahas ini di video sebelumnya, ya kan? Jadi ingat bahwa properti secondary, satu listing, mungkin kita hanya bersaing dengan berapa? 2, 6 itu sudah termasuk banyak. Tapi kalau primary, kita ini bersaing dengan ribuan agent. Nah, apa sih dampak yang saya ingin sampaikan dengan kita ingat bahwa kita bersaing dengan ribuan agent? Gerak cepat. Kalau kita hanya bersaing dengan 2, 6, ya kalau kita berlambat-lambat, walaupun saya sama sekali nggak sarankan harus selalu gerak cepat, tapi saingannya cuma 6 kok. Tapi kalau teman-teman ingat bahwa kita bersaing dengan ribuan dan durasi bersaingnya itu saya bilang kan, hot moments-nya itu cuma 4-6 minggu loh. Teman-teman telat sedikit aja, maka produk itu tiba-tiba sudah akan habis. Nah, kebiasaan kedua yang menghalangi kita bisa closing bertubi-tubi dari primary market adalah kita kurang tanggap dalam menanggapi masa hot. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, masa hot primary itu ada di masa NUP sampai ke pemilihan unit dan durasinya kurang lebih hanya 4-6 minggu, 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Ini puncak masa hot. Yang sering kali dilupakan adalah kita sebaiknya persiapan sebelum puncak masa hot itu datang. Nah, kita harus mempersiapkan apa sih sebetulnya? Strateginya. Ini masuk ke penghalang ketiga. Penghalang ketiga kenapa kita tidak bisa closing bertubi-tubi adalah kita tidak mempersiapkan strategi. Strategi ini bukan cara. Kalau teman-teman belajar tentang arti kata strategi, strategi itu artinya memilih dengan sengaja mana yang kita lakukan dan mana yang tidak kita lakukan. Kalau ada orang bilang, aku persiapan kok strateginya, gimana caranya? Pokoknya nanti kalau sudah dapat datanya, aku broadcast. Broadcast ke siapa? Ya ke semua. Siapa tahu nanti salah satu deal. Itu namanya bukan strategi, itu namanya menebar jala. Menebar jala pun kalau sebetulnya kita tanya nelayan, itu juga ada strateginya. Kenapa kita menebar jala di sini dan bukan menebar jala di sana? Karena kita tahu di sini lebih banyak ikannya, begitu loh. Jadi yang sebetulnya kita perlu persiapkan itu strateginya. Nah, ini akan jadi isi utama dari video training ini. Bagaimana menciptakan strategi supaya teman-teman bisa
menanggapi masa puncak hot itu dengan optimal. Oke, kita akan mulai. Apa saja yang harus kita lakukan ketika persiapan masa hot? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menganalisa produk. Kita sudah pelajari ini ketika saya bicara tentang basic info. Teman-teman, kalau kita baru belajar tentang basic info di masa hot, maka kemungkinan kita akan terlambat, ya kan? Karena itu baru belajar masa hot. Kita belum menganalisa, kita belum pelajari, apalagi kalau propertinya itu ada di luar wilayah trade area kita, ada di luar kota. Tapi karena one management systemnya Brighton, kita juga masih bisa ikut jualan. Jadi pelajari analisa produk basic infonya itu sebelum masa hot. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? Kita perlu ciptakan peluru. Kita sudah bahas ini ketika saya bahas tentang deal maker point of view. Jadi setelah kita menganalisa produk, kita ciptakan peluru. Setelah kita pahami basic info, kita ciptakan konten-konten sesuai dengan deals maker point of view yang sudah kita lakukan. Kebayang? Nah, langkah ketiga, ini saya belum pernah bahas. Langkah ketiga adalah kita ciptakan target. Saya ulangi kronologisnya ya. Jadi langkah pertama dalam masa persiapan adalah kita analisa produknya. Langkah kedua, kita ciptakan pelurunya. Langkah ketiga, kita tentukan targetnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menentukan targetnya, gitu kan? Ada berbagai macam cara. Ketika saya membahas tentang deal maker point of view, sebetulnya saya sudah mulai sedikit memberikan teaser. Kita bisa menentukan target berdasarkan profil. Profilnya bisa berdasarkan profil kebutuhan. Jadi misalnya, apakah produk ini sasaran utamanya dari developer itu adalah keluarga muda, misalnya gitu. Atau orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah apa. Atau orang-orang yang bekerja di sekitar wilayah apa. Atau apapun lah, itu adalah target profil. Nah, itu bisa bermacam-macam, perlu analisa lebih dalam. Kalau teman-teman rajin melakukan analisa deal maker point of view, maka teman-teman akan makin canggih dalam hal itu. Yang bisa saya sajikan di video training singkat ini adalah membagi target itu berdasarkan harga propertinya. Berikut ini adalah tabel yang saya sudah diskusikan dengan tim primary dari Brighton. Ini hanya berupa guideline. Sekali lagi seperti biasa, ini hanya berupa guideline. Setiap wilayah mungkin akan ada perbedaan detail isinya. Pengalaman teman-teman, sasaran target audiens teman-teman juga mungkin nanti akan berbeda. Produknya nanti juga akan membuat ini jadi berbeda. Tapi secara umum, kalau teman-teman bingung bagaimana mengkategorikan produk-produk primary, coba mulailah dari tabel ini. Oke, jadi seperti yang bisa kita lihat, coba kategorikan apakah properti kita itu masuk di rentang harga 500 juta ke bawah, 500 jutaan sampai 1 miliar, 1 miliar sampai 1,5 miliar, 1,5 miliar sampai 2,5 miliar, dan di atas 2,5 miliar. Nah, sekali lagi ini guideline teman-teman ya. Kalau produk kita itu 500 jutaan, maka kemungkinan orang-orang yang lebih banyak beli itu adalah para profesional dan karyawan yang di level staff. Usianya kami prediksi sekitar 23 sampai 35 tahun. Kenapa begitu? Kemungkinan ya gaji mereka atau income mereka sanggupnya beli properti di rentang harga begitu. Next, kalau harga properti primer itu 500 juta sampai 1 miliar, kemungkinan orang-orang yang bekerja sebagai supervisor ke atas atau pemilik UMKM ke atas itu mulai tertarik, mulai bisa beli. Sebagai gambaran, supervisor ke atas gajinya sekitar 6 juta ke atas. Pemilik UMKM omsetnya sekitar 20 juta per bulan ke atas. Sekali lagi teman-teman, ini hanya guideline. Nanti sembari teman-teman praktek, datanya mungkin akan sedikit banyak bergeser. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman bingung mulai dari mana, mulailah dari tabel yang kami anjurkan ini. Next, kalau produk kita itu 1 sampai 1,5 miliar, maka kemudian orang yang tertarik untuk beli atau mampu beli itu adalah manajer ke atas. Gajinya 12 juta ke atas per bulan. Kalau pemilik bisnis level menengah, omsetnya sekitar 40 juta ke atas per bulan. Perakhiran usianya 30 sampai 45 tahun. Harga properti 1,5 sampai 2,5 M. Kira-kira orang yang sanggup beli adalah para pimpinan unit ke atas. Gaji 18 juta ke atas per bulan, atau pemilik bisnis level menengah ke atas, omset kurang lebih 60 juta ke atas per bulan. Perakhiran usia 35 sampai sekitar 50 tahun. Di atas 2,5 M, pekerjaannya kira-kira direksi ke atas, gajinya kurang lebih 45 juta per bulan ke atas, atau pemilik bisnis level atas, yaitu omset sekitar 150 juta per bulan ke atas. Perakhiran usianya 45 tahun. Nah,
apa sih efek dengan kita membagi kelompok ini? Sekali lagi ya, teman-teman nanti bisa bikin versinya teman-teman sendiri. Tapi sebagai contoh, kalau tabel ini kita gunakan, terus what's next? Apa langkah selanjutnya? Kalau kita bisa punya pengelompokan seperti ini, maka kita bisa coba taruh filter ini ke dalam database kita. Make sense? Kalau misalnya produk primary kita itu jatuhnya di yang 1 sampai 1,5 M, maka saya akan lihat ke daftar kontak saya. Siapa yang kira-kira pekerjaannya itu manajer ke atas. Saya akan bikin kelompok broadcaster sendiri. Siapa yang kira-kira pemilik bisnis menengah, omsetnya kurang lebih 40 juta ke atas. Dari mana saya tahu ya? Memang kira-kira, kecuali saya tahu pembukanya dia gitu kan. Tapi ya, ini bukan ilmu pasti teman-teman. Kira-kira, dari mana saya bisa mengira-kira? Karena saya ngobrol sama mereka, pernah ketemu sama mereka, pernah nanya kerjaannya apa, begitu loh. Jadi sekali lagi, jualan itu bukan terus kita berdiri di balik layar, nggak ketemu orang sama sekali, kuper, nggak punya pergaulan, terus merasa bisa jualan. Itu bukan jualan. Jualan, apalagi seorang agent properti itu tetap bagaimanapun ketemu sama manusia. Makin kita bisa mengelompokkan manusia, makin secara insting kita bisa menebak, oh kira-kira dia seperti ini, kira-kira dia seperti ini. Maka kita bisa mengelompokkan database kita, mengelola database kita makin produktif. Jadi itu gambarannya teman-teman. Kalau misalnya aku mau jual produk primary A, aku lihat secara harga, oh ada di price range yang misalnya 1,5 sampai 2,5 M. Berarti aku akan lihat daftar databaseku, siapa yang kira-kira pekerjaannya itu pimpinan unit ke atas, atau pemilik bisnis level menengah ke atas, atau usianya 35 sampai 50 tahun ke atas. Kalau misalnya saya punya profil yang lebih spesifik, dia dari keluarga yang cukup berada, atau misalnya sementara ini dia tinggal di kompleks perumahan orang kaya lama zaman dulu. Mungkin ada kecenderungan orang seperti ini pingin pindah ke perumahan yang lebih modern. Nah, hal-hal spesifik ini menolong saya memfilter database. Jadi, ketika saatnya tiba, ketika puncak masa hot itu tiba, saya ini sudah punya sekian banyak daftar dan sekian banyak peluru yang tinggal saya eksekusi. Ini yang membuat dalam waktu 4 sampai 6 minggu saya bisa bekerja jauh lebih efisien, lebih cepat, lebih tepat sasaran daripada orang yang tidak mempersiapkan strategi sebelumnya. Teman-teman bisa bayangkan versusnya kalau kita tidak mempersiapkan strategi sebelumnya, gimana sih? Ketika hot moment itu datang, saya masih berusaha merancang kalimat broadcast, masih berusaha memikirkan konsep iklan sosmednya kayak apa, masih mempelajari bahkan produk knowledge-nya, terus masih mikir ini sebaiknya saya broadcast ke siapa yang sebaiknya saya one on one, entah via WhatsApp ataupun telepon, tawarkan produk ini secara personal. Kelamaan teman-teman. Kalau kita disiplin dalam persiapan masa hot, maka ketika puncak masa hot, teman-teman sudah punya daftar targetnya, teman-teman sudah punya pelurunya, tinggal komitmen pribadi, dieksekusi dengan disiplin apa enggak. Oke, kita